Penglaris dagangan ampuh menarik pembeli dan meningkatkan penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, Spiritual Solution. Semoga kita bisa berbagi info, pengalaman, dan solusi kehidupan, serta kiat sukses dalam arena bisnis dan keuangan melalui channel ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangnya Allah, akhir-akhir ini masyarakat sedang marak-maraknya mengeluhkan berbagai kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. Pasalnya, selain jepitan perekonomian Indonesia yang terpuruk, ancaman pandemi virus corona pun belum mereda. Karuan saja, jutaan orang mengalami kesulitan finansial. Sektor UMKM yang selama ini menjadi andalan Indonesia, termasuk satu di antara yang menerima imbas paling parah. Sampai dengan Agustus 2021, diperkirakan separuh pelaku UMKM di negeri ini mengalami kebangkrutan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Hussein, mengatakan, perpanjangan PPKM membuat 50% dari 64,2 juta atau sekitar 32,1 juta pelaku UMKM menutup usahanya. Seiring dengan itu, Ketua Umum Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kawantara) Mukroni mengatakan, sebanyak 25.000 warteg bangkrut selama pandemi virus corona. Di warteg ada lebih dari 25.000 yang gulung tikar, atau separuh dari total 50.000 warteg yang sebelumnya diperkirakan eksis di Jabodetabek, katanya kepada Detikcom Rabu 28 Juli 2021. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kondisi ekonomi Indonesia yang merosot tentu saja berimbas pada rakyat kecil. Maka rezeki seret bisa terjadi pada siapapun. Kesulitan ekonomi dan keuangan tentu dialami banyak orang. Tidak hanya mereka yang meraih rezeki sebagai pedagang, namun juga para pekerja upahan. Saya pun sempat mengalaminya. Sudah berusaha semaksimal mungkin, pontang-panting siang malam, namun rezeki hanya sedikit yang datang. Sementara keluarga sudah menunggu di rumah. Seiring dengan itu, kebutuhan hidup terus meningkat setiap hari. Sayangnya, dagangan tidak terlalu banyak laku. Padahal, pintu warung sudah dibuka sebelum matahari terbit. Demikian juga lapak dagangan sudah digelar sejak pagi. Namun, daya beli masyarakat sangatlah lemah.
Apalagi bagi mereka yang jadi pekerja upahan, baru gajian, uang sudah ludes untuk berbagai kebutuhan. Sementara itu, para buruh bukannya dapat bonus, malah jutaan orang kena PHK. Lapangan kerja makin sulit, pengangguran pun meningkat. Selalu ada solusi untuk orang takwa. Sehubungan dengan berbagai keprihatinan dan masalah kehidupan yang dihadapi masyarakat, insya Allah melalui video ini kami ingin berbagi ilmu dan pengalaman bagaimana caranya agar bisa keluar dari krisis keuangan ini. Sebagai orang beriman dan berakal, refleks pertama pasti dengan kejernihan batin, introspeksi, dan mawas diri. Apa sebab kejadian luar biasa ini? Pasalnya, semua kejadian tentang masalah apapun tentu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti resesi ekonomi, prahara COVID-19, maupun kesulitan finansial yang kita hadapi saat ini. Simultan dengan itu adalah menata batin, berserah diri kepada Allah, bertobat, mohon ampun, minta solusi, dan kecerdasan spiritual agar kita bisa mengatasi masalah yang dihadapi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, apapun masalah yang Anda hadapi, yakinlah selalu ada solusi spiritual untuk setiap masalah. Maka, hal utama yang seharusnya terlintas di benak kita adalah kehadirannya yang pasti akan selalu siap untuk menarik segala kesulitan yang kita dapatkan. Seperti sering diingatkan oleh guru spiritual kita, Allahyarham Haji Permana Sasra Rogawa. Saat kamu menghadapi masalah, jangan berfokus pada masalahnya. Berfokuslah pada Dia, Sang Penyelesai segala masalah. Jadi, dalam keadaan seperti yang kita hadapi hari ini, sudah saatnya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang Maha Kuasa. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah pada jalannya, supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 35. Mendekatkan diri kepada Allah adalah solusi terbaik untuk mengatasi segala masalah. Karena kita akan dikaruniai oleh Allah keberuntungan. Allah itu pada hakikatnya amat dekat dengan hambanya. Bahkan menurut Al-Quran pada surat Qaf ayat 16, Allah justru lebih dekat kepada manusia ketimbang urat nadinya. Namun, kedekatannya tidaklah bersifat fisik, melainkan bersifat rohani dan spiritual. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, ketika rezeki terasa begitu sulit, maka segeralah mendekatkan diri kepadanya. Lakukan perjalanan spiritual pada sepertiga malam
Semoga kita bisa mengakses solusi spiritual terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini langkah-langkah spiritual yang perlu segera kita lakukan agar tabir yang menutup rezeki kita dibuka oleh Allah. Insya Allah, dagangan kembali laris manis, uang pun kumpul, sehingga kita bisa keluar dari krisis keuangan. Pertama, tobat. Kedua, sholat tahajud. Ketiga, sholat duha. Keempat, wirid al-hasr 2 kali sehari. Kelima, doa pembuka rezeki. Keenam, doa anti santet. Ketujuh, sedekah. Tata cara tobat. Sobat-sobatku yang dikasih sayang Allah, satu di antara penghalang rezeki adalah dosa. Dosa-dosa tersebut bisa dosa kepada Allah dan bisa juga dosa kepada sesama manusia. Nah, bila Anda merasa rezeki Anda seret, cobalah identifikasi diri Anda. Apakah Anda melakukan salah satu atau beberapa dosa? Maka segeralah bertobat. Caranya sebagai berikut. Pertama, mandi tobat. Kedua, sholat tobat. Ketiga, ubah cara berusaha sesuai dengan petunjuk Allah. Wirid al-hasr 2 kali sehari. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, seluruh ayat dalam Al-Quran memiliki keistimewaan dan khasiat yang ampuh. Satu di antaranya surat Al-Hasr yang artinya penyerangan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada 3 ayat terakhir di surat Al-Hasr yang perlu diamalkan umat Islam agar mendapat ampunan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putarlah video wirid al-hasr 2 kali sehari dengan suara yang terdengar oleh Anda dan pengunjung tempat usaha, warung, toko, ataupun lapak dagangan Anda. Seiring dengan itu, berusahalah untuk menghafal wirid al-hasr ini agar Anda bisa membacanya sendiri. Penjelasan tentang khasiat wirid al-hasr serta tata cara membacanya secara lengkap kami lampirkan linknya pada deskripsi video ini. Melalui video ini kami ijazahkan wirid al-hasr kepada seluruh sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Silakan Anda pelajari dan Anda wiridkan serta amalkan, tapi jangan disalahgunakan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan doa ini di waktu pagi hari sebanyak 3 kali, yaitu, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui, dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian membaca pula 3 ayat dari akhir surat Al-Hasr, maka Allah memerintahkan kepada 70.000 malaikat untuk memohonkan ampunan baginya hingga petang hari. Dan jika dia mati di hari itu, maka ia mati sebagai syahid. Dan barang siapa yang mengucapkannya di kala petang hari, maka ia beroleh kedudukan yang seperti itu. Hadis riwayat Tirmizi.
Doa ketika rezeki terasa begitu sulit. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, usaha atau ikhtiar wajib dilakukan oleh setiap manusia. Pasalnya, tidak semua kebutuhan manusia dapat diperoleh tanpa usaha atau secara langsung. Demikian juga doa menjadi bagian penting dalam setiap usaha manusia. Berdoa berarti mengetahui bahwa Allah yang menentukan segala usahanya. Karena itulah berdoa merupakan amalan terpuji yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagai bentuk permohonan yang ditujukan kepada Allah agar senantiasa diberi kemaslahatan, perlindungan, dan kelancaran rezeki. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 60. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Sesungguhnya, orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, ketika rezeki terasa begitu sulit, sebaiknya dawamkan doa ini di tengah zikir kita. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Quran surat As-Surah ayat 19. Doa pembuka rezeki. Allahumma inni a'udzubika minal fakri wal qilati waz zilati wa a'udzubika min an azlima au uzlama. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kemiskinan, kehinaan, dan aku berlindung kepadamu jangan sampai aku menzalimi atau dizalimi. Hadis riwayat Ahmad. Doa penglaris. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sebagaimana kita ketahui, tidak sedikit orang sukses di dunia ini karena memiliki usaha atau berdagang. Tak heran jika banyak orang memilih berdagang dengan harapan mendapat keuntungan dan terhindar dari kerugian. Saat memulai berdagang, pastinya kita ingin barang-barang yang diperjualbelikan laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan laris, duitnya kumpul. Namun, tidaklah semudah yang dipikirkan. Masih banyak pedagang-pedagang di luar sana yang memiliki tujuan yang sama untuk meraih rezeki sebanyak mungkin. Karena itulah, selain melakukan usaha yang terbaik, tentunya kita harus banyak-banyak berdoa. Seiring dengan itu, Rasulullah SAW sendiri menganjurkan agar umat muslim berdagang dengan cara yang jujur. Selain itu, pedagang harus membuat pembeli atau konsumen bisa merasa puas. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya,
Berdaganglah kalian dengan jujur dan amanat. Niscaya orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid akan bersama dengan Nabi. Hadis riwayat Al-Hakim dan Tirmizi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, agar dagangan bisa lancar dan berkah, ada beberapa doa penglaris dagangan dalam Islam yang patut diwiridkan dan diamalkan para pedagang muslim. Berikut doa penglaris dagangan yang dapat Anda wiridkan setiap selesai sholat wajib dan sholat sunnah. Alhamdulillahillazi razaqani haza min ghairi haulin minni wala quwatin, Allahumma barik fihi. Segala puji bagi Allah yang telah memberi rezeki kepadaku dengan tidak ada daya dan kekuatan bagiku. Ya Allah, semoga Engkau berkahi padaku rezeki. Doa anti santet. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sebagaimana sudah kami ingatkan sebelumnya, bahwa selain kita, masih banyak pedagang-pedagang di luar sana yang memiliki tujuan yang sama untuk meraih rezeki sebanyak mungkin. Bahkan di antara mereka tidak segan-segan menggunakan santet atau black magic untuk menghancurkan usaha pedagang yang dianggapnya sebagai saingan dalam meraup keuntungan. Tentu kita pernah mendengar bagaimana nasi tidak bisa matang dalam rice cooker, atau dagangan yang dikerubungi lalat. Kami pernah menyaksikan guru spiritual kita, Allah Yarham, Haji Nasir Anin, mengobati pengusaha yang muntah darah karena disantet lawan bisnisnya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, nampaknya kian hari makin banyak kasus dengki dan iri. Pukau sana, pukau sini, santau sana, santau sini. Untuk itulah kita perlu membentengi diri dan usaha kita dari pengaruh santet atau guna-guna. Berikut ini doa yang dapat Anda wiridkan untuk mengelak atau mendinding diri dari perbuatan orang yang keji atau musibah lainnya. Syaratnya, kita harus meyakini kebenaran makna ayat-ayat tersebut. Bacaan mestilah disertakan dengan niat bagi mendinding diri. Semua yang berlaku adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus berserah diri. Quran Surat At-Taubah ayat 51. Demikianlah uraian singkat yang dapat kami sampaikan tentang penglaris dagangan yang ampuh menarik pembeli dan meningkatkan penjualan, dan bagaimana kita menangkal diri dari ilmu santet, dari orang yang iri dan dengki dengan usaha kita. Kami berharap
Semoga uraian singkat ini dapat menginspirasi dan menambah wawasan Anda. Semoga dapat menambah semangat kita semua untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan problema kehidupan saat ini, sehingga kita bisa keluar dari kemelut ekonomi dan keuangan yang dihadapi. Salam bahagia, semoga sobatku semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat walafiat. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.